Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Brigpol Intan Anansi. Pemirsa, di tengah tuntutan modernisasi dan profesionalisme logistik kepolisian, Polri kini memiliki laboratorium uji fungsi tekstil, kulit, dan senjata api yang diberi nama Slok Lab Polri, yang resmi dihadirkan sebagai wujud nyata transformasi logistik Polri dengan standar pengujian yang mengutamakan keamanan, kenyamanan, hingga ketahanan perlengkapan bagi personel di lapangan. Berikut informasinya untuk Anda. Dan pemirsa Polri TV, saya telah berada di depan laboratorium uji fungsi, yakni dari Slok Polri. Penasaran apa saja sih fungsi dan juga teknologi yang ada di dalam? Mari kita langsung lihat-lihat aja. Let's go! Selamat siang Komandan. Mohon izin Komandan Agus. Saya Tekla dari Polri TV. Tadi Tekla lihat ini adalah peresmian oleh Kapolri, Komandan. Sebenarnya lab ini tuh berfungsi untuk apa sih, Komandan? Yang pertama saya ucapkan selamat datang Mbak Tekla di Terima kasih lab, banyak. Tekstil dan kulit Polri. Sambil jalan boleh kita Boleh. jelaskan. Oke. Pertama Mbak Tekla kalau memasuki lab harus pakai APD, jadi mohon Terima dipakai kasih APD-nya. banyak. Lab ini ada 4 ruangan. Yang pertama adalah ruang uji fisika. Ruang uji fisika ini, Mbak Tekla, ini bisa menguji sampai dengan 8 parameter uji. 8 parameter itu uji itu sudah ada di STBU, spesifikasi teknis bekal umum. Oke. Jadi inilah alat uji fisika yang ada 8 parameter. Yang pertama, Mbak Tekla bisa lihat itu alat uji sobek. Sebelum alat uji sobek ini kita ukur dulu tetalnya, lusinya, apakah lusinya kita ukur, baru alat uji sobek. Kemudian yang kedua ini alat uji gramasi kalau yang seperti timbangan ini. Yang ketiga adalah uji tarik. Uji tarik ini supaya terstandar, minimal aman buat anggota Polri-nya. Kemudian yang ini adalah alat uji gosok. Alat uji gosok itu kaitannya dengan luntur. Jadi alat uji gosok kain kering ataupun kain basah, supaya kita tahu berapa kali cucian atau berapa kali ini sehingga celana atau bahan ini tidak luntur. Selanjutnya di ruangan sebelah ada apa nih, Komandan? Oke, mari kita ke ruangan sebelah. Silakan. Komandan. Yang kedua adalah ruang uji kulit. Oke. Ayo silakan masuk. Ruang uji kulit ini terdiri dari 6 parameter yang bisa diuji. Mulai dari retak, ini kemudian alat bengkok, alat letup, alat untuk kekuatan tarik sol, alat kikis. Inilah semua ini diberikan supaya apa? Sepatu yang kita gunakan itu tadi sesuai dengan pilar yang aman, manfaat, nyaman, dan bentuknya atau estetikanya bagus. Oke, lanjut kita ke ruangan sebelah. Ruangan ini adalah ruang uji kimia. Jadi banyak peralatan kimia yang kita gunakan di sini. Silakan masuk, Mbak Tekla. Baik, terima kasih. Ini adalah mesin uji ketahanan bakar. Jadi yang kita cek di dalam mesin ini adalah memang kain-kain yang memang didesain untuk tahan api, baru bisa kita cek di sini. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih, Komandan? Yang ini adalah alat uji komposisi kain. Selanjutnya ini alat jahit. Alat jahit itu ini sebenarnya yang pertama dilakukan pada saat kita mau melakukan uji warna. Jadi kain yang ada dipotong sesuai dengan bentuknya. Setelah sesuai dengan bentuknya, kain itu diberikan zat kimia asam dan basa. Setelah dicelupkan dalam asam dan basa dalam waktu tertentu, nanti dimasukkan ke mesin open. Mesin open ini gunanya adalah untuk mengetahui kadar air di dalamnya. Jadi kalau kadar air di dalamnya ini sudah sesuai, baru dikeluarkan, kemudian kita uji di ruang uji warna di sebelah. Ayo silakan. Oke, baik. Berarti dengan ruangan seperti ini sebenarnya membantu dalam proses pengecekan ya, Komandan? Pengecekan warna, karena warna itu kan hal yang, kalau kita bicara seragam, warna itu kan hal yang mutlak ya. Nah inilah salah satu cara mengecek dari nomor warna yang ada.
Oke, Seperti baik. itu. Terima kasih banyak Mbak atas penjelasannya. Nah, berarti kita memasuki ruangan terakhir ya nanti ya, Komandan ruangan ya. terakhir. Ruangan terakhir ini berarti tinggal Ruang cuci. pencucian. Ya, ruang cuci kimia ini ya. Oke, cuci kimia. Ya. Jadi ruang cuci ini adalah ruang untuk mencuci hasil sebelum dimasukkan ke ruang warna. Oke. Tapi yang lebih bagus lagi Mbak Tekla, ini ada salah satu mesin andalan kita yang selalu kita banggakan sampai saat ini adalah alat uji rambat kebakaran. Jadi di dalam alat uji ini kain itu akan dimasukkan terus akan dihitung apabila tersentuh oleh api itu berapa detik dia merambatnya. Oke. Yuk. Sebelum bahan sampel itu masuk ke uji warna itu kan harus terstandar ya. Nah, salah satunya adalah kebersihannya, salah satunya adalah suhunya seperti itu. Makanya ada alat untuk yang berkaitan dengan sampel yang akan dimasukkan ke dalam uji warna. Oke, berarti sudah lengkap ada 4 ruangan yang Ya. ada di lab slog ini, Komandan, dan fungsi dari masing-masing ruangan ini tampaknya jelas dari pengecekan bahan, kemudian ada sepatu, kulit, warna, itu tampaknya sangat detail ini, Komandan. Sebenarnya hal apa sih yang pengen ditunjukkan oleh Slog Polri ataupun Logistik Polri? Mereka ini berkomitmen soal apa sih, Komandan, terhadap pendirian laboratorium ini? Lab baru ini merupakan bentuk nyata dari adanya era baru logistik. Jadi kalau dulu kita berbicara logistik selalu memberikan pengadaan untuk barang-barang, kemudian mengirim, kemudian mengevaluasi. Nah, kita sekarang dengan adanya era baru kita step lagi melangkah bahwa apa yang kita lakukan itu setiap tahap akan diawasi. Salah satu pengawasannya adalah menggunakan lab ini yang lebih saintifik, bisa dipertanggungjawabkan, bisa dilihat bersama. Inilah yang menjadi bukti kita bahwa kalau kita melakukan pengawasan dan pengendalian itu sesuai dengan tahapan yang sudah ada. Kan ada 4 pilar utama dalam pengadaan kapor terutama. Yang pertama tadi saya sebutkan keamanan. Keamanan menjadi nomor 1. Kemudian kemanfaatan. Bermanfaat tidak sih? Walaupun secara kualitatif itu harus kita survei, tetapi dari bahan-bahan ini akan tahu oh ini lebih bermanfaat atau tidak. Kemudian yang kedua adalah kenyamanan. Yang terakhir adalah estetika atau bentuk. Bentuknya gimana sih sehingga dipakai itu anggota merasa yakin bahwa apa yang dia pakai ya aman, ya manfaat, ya nyaman, ya bentuknya good looking lah seperti itu. Terus kami sampaikan juga, kadang-kadang orang bertanya, loh ini lab ini kan ada sertifikasinya. Kami jelaskan Mbak Tekla bahwa lab yang ada di Slog Polri ini masih dalam proses akreditasi dari KAN. Kan tetapi kita yakinkan bahwa personel yang mengawai itu sudah mempunyai sertifikat pelatihan dan alatnya itu sudah terkalibrasi sehingga secara saintifik ini bisa dapat kita pertanggungjawabkan. Oke, berarti selain dari fokusan kepada personel, bahwasanya SDM dan juga peralatan di sini tuh sudah sesuai dengan standar yang berlaku ya. Sesuai dengan standar yang berlaku. Baik, Kita terima terbuka. kasih banyak Komandan atas waktunya. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Terima kasih. Itu dia tadi pemirsa bagaimana kehadiran dari Slog Lab ini, yang mana ini merupakan lab untuk uji yang nantinya akan menjadi hal yang mendasar untuk perkembangan dan juga pembuatan dari kostum ataupun perlengkapan personal di lapangan. Baiklah pemirsa, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Salam presisi. Sekian Presisi update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.